Halo semuanya, kepada yang terhormat Bapak Tony selaku dosen pembimbing mata kuliah Oracle Database Administrator, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Big File Tablespace Default Oracle 23 AI 26 AI. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Veronica dengan NIM 8252401100. Saya Chelsea Kesha Mantung dengan NIM 825240153. Saya Seisyara Tenji dengan NIM 825240138. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tablespace. Jadi, apa itu tablespace? Jadi, tablespace sendiri adalah ruang logis dalam database Oracle untuk menyimpan objek logis, seperti table, index, view, dan sequence. Nah, walaupun tablespace ini bertipe logis, namun untuk penyimpanan dilakukan secara fisik di dalam file-file data atau yang biasa kita sebut dengan file database. Lalu, setiap tablespace berisi satu atau lebih data file yang disimpan di sistem file atau di dalam ASM atau Automatic Store Management. Nah, tablespace ini berfungsi untuk membantu mengatur lokasi, kapasitas, dan pengelolaan ruang penyimpanan data. Lalu di sebelah kanan ada tablespace bawaan default dari Oracle itu sendiri, ada sistem berguna untuk menyimpan data inti database dan data dictionary. Lalu ada sysaux. Sysaux ini berguna untuk menampung komponen tambahan seperti tool dan metadata. Lalu ada temp, berfungsi untuk menyimpan data sementara, misalnya untuk operasi sort dan join. Lalu yang terakhir ada users. Ini berguna untuk menyimpan data milik pengguna. Selanjutnya, mengapa ada big file tablespace? Jadi, Oracle menciptakan big file tablespace berguna untuk menyederhanakan manajemen data file. Jadi, dibandingkan mengatur banyak file kecil, DBA cukup mengelola satu file yang besar. Lalu, berguna untuk mendukung sistem penyimpanan skala besar, seperti cloud storage, automatic storage management, dan Sun storage. Lalu yang terakhir, berguna untuk memudahkan administrasi. Jadi, beberapa operasi seperti resize, backup, atau monitoring akan menjadi lebih mudah. Berikutnya ada tablespace. Di sini ada big file. Big file merupakan data file yang memiliki ukuran sangat besar, namun tergantung versi dan ukuran blok database-nya. Di sini big file dapat berisi 4 miliar blok data, yaitu satu blok data senilai 8 KB dan 4 miliar blok data senilai 32 TB. Kemudian di sini ada big file tablespace. Tablespace yang hanya memiliki satu data file besar. Kemudian big file tablespace ini diperkenalkan sejak Oracle Database 10G untuk mendukung database ukuran dengan sangat besar. Di sini ada perbandingan small file versus big file. Small file itu memiliki banyak file, namun maksimal filenya itu ada 1022 file dengan ukuran 4 juta blok per file. Kemudian small file lebih banyak file yang perlu diatur, tetapi big file lebih sedikit karena hanya memiliki satu file besar. Proses backup pada small file dilakukan per file, sedangkan big file lebih berat karena isinya ada satu file besar. Kemudian big file digunakan sebagai default tablespace di versi baru 23 AI 26 AI. Ini adalah perubahan di Oracle 23 AI 26 AI. Yang pertama itu mulai dari Oracle Database 23 AI, default tablespace-nya menjadi big file. Kemudian table bawaan seperti system, sysaux, undo.tbs merupakan big file. Tapi user dan temp itu masih kadang-kadang small file. Yang ketiga, membuat tablespace baru tanpa menyebut small file maupun big file, karena Oracle akan otomatis membuatnya menjadi big file. Nah, di sini ada contoh query dan hasilnya. Ada CDB root. Di sini kita masukkan input select tablespace name big file from DBA tablespace order by one, yaitu kita menampilkan
table space name dengan tipe big file atau tidak dari DBA table space dan mengurutkan dari nomor 1. Di sini ada 5 data, namun time ini masih small file. Selanjutnya ada di FreePDB1. Jadi pertama-tama kita harus memindahkan kontainer dari CDB$root ke FreePDB terlebih dahulu. Setelah kita pindahkan, lalu kita akan memasukkan query yang sama. Nah, untuk hasilnya ada yang berbeda di user. Jadi temp sama user itu masih small file. Kenapa di usernya small file? Karena default yang terinput di FreePDB di sini adalah small file. Kemudian lanjut, kita akan membuat table space baru, yaitu dengan cara create table space dengan nama table space-nya new_ts data file size 2G. Di sini kita akan melihat apakah table space baru tersebut sudah berhasil dibuat dengan cara query yang sebelumnya, dan kita dapat melihat bahwa table space yang telah kita buat sebelumnya telah berhasil dengan status big file-nya itu merupakan yes, yang berarti dia menggunakan default di Oracle yang baru dengan big file. Nah, di sini ada contoh query dan hasilnya. Ini hasilnya berbeda, namun query ini juga berbeda. Kenapa? Karena ini dijalankan di versi yang lama, yaitu 23.3. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi dari CDB$root kita akan pindahkan ke FreePDB terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memasukkan query yang sama seperti sebelumnya, namun di sini hasilnya akan 0 semua, dikarenakan outputnya ini versi Oracle yang lama. Kemudian kita masih menjalankan query yang sama seperti sebelumnya. Kita akan mencoba membuat table space baru, tetapi di versi Oracle yang lama. Makanya di sini saat kita mengecek apakah table space tersebut sudah terbuat, hasilnya sudah terbuat, namun status big file-nya dia 0 karena menggunakan default di Oracle lama, yaitu small file table space. Dan ketika membuat table space baru, harus diperhatikan untuk verifikasi jenis filenya, apakah dia small file atau big file. Karena jika tidak verifikasi secara eksplisit, maka dia otomatis akan mengikuti default Oracle user masing-masing. Lalu jika upgrade ke 23 AI 26 AI, pastikan kembali apakah default table space-nya sudah berubah. Lalu kita juga harus memastikan backup atau restore-nya mendukung data file besar jika menggunakan big file. Lalu ada pula kelebihan dan kekurangan big file table space. Kelebihan yang pertama yaitu manajemen file lebih sederhana. Yang kedua, big file mendukung skala besar atau lingkungan cloud dengan storage yang besar. Lalu kelebihan yang terakhir, pengaturan default yang modern, artinya lebih sedikit konfigurasi manual yang diperlukan. Ada pula kekurangan big file table space. Yang pertama, jika rusak maka dampaknya akan lebih besar. Lalu, melakukan backup atau restore akan menjadi lebih rumit. Dan yang terakhir, big file sendiri tidak ideal untuk sistem kecil. Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel kami, yaitu Oracle telah berevolusi dari yang default awalnya menggunakan small file table space, sekarang menggunakan big file table space sebagai default. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan data yang semakin besar dan kompleks di era yang modern ini. Karena dengan hanya satu data file besar dalam setiap table space, proses administrasi dan manajemen ruang penyimpanan menjadi lebih mudah, efisien, dan praktis, terutama di lingkungan ISM dan cloud. Untuk kapasitas dari big file table space sendiri juga cukup besar. Dia dapat menampung hingga 4 miliar blok data atau sekitar 32 TB per file. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk digunakan pada sistem skala besar atau very large database. Tetapi perlu diingat, meskipun big file table space sudah menjadi default di Oracle 2326 AI, penggunaan tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan sistem, strategi backup, dan resiko manajemen file yang besar. Kami lanjut untuk menjalankan SQL di VirtualBox.
Oke, di sini kita masukkan dulu .orinv, kemudian kita masukkan SQL plus. Di sini akan diminta enter username dan enter password. Yang pertama itu kita harus lihat dulu kita sedang berada di kontainer yang mana. Nah, di sini terlihat bahwa kita masih ada di FreeBDB1. Oke, sekarang kita akan mengubah sesi ke CDB root. Dollar root. Ya, bentar ya. Saya ulang karena tadi lupa tanda petik. Oke, sesinya sudah masuk. Sekarang kita ingin memastikan apakah kita sudah benar-benar masuk ke dalam CDB root account name. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita udah benar-benar berada di CDB root. Sekarang kita akan menampilkan informasi table space name, terus underscore name, terus tipenya big file. Habis itu from DBA table space. Order by one. Nah, di sini sudah terlihat informasinya bahwa table space name-nya ada sysaux, system, temp, ando, tbs1, dan user. Di sini temp-nya ini bertipe small file. Oke, akan dilanjut teman saya. Oke, lalu selanjutnya kita harus memindahkan kontainer dari CDB $root ke FreePDB1. Kita alter session. Kita akan memindahkan ke FreePDB1. Oke, kalau udah kita akan cek terlebih dahulu. Oke, jika sudah dipastikan di FreePDB1, lalu kita akan memasukkan query yang sama seperti di CDB $root. Select, memilih dari table space name, big file, dari DBA table space, order by. Oke, jadi di sini keluar hasilnya di mana temp itu no, padahal di contoh awal harusnya user juga no. Tapi di sini di FreePDB kami default dari user itu ada default user di FreePDB1 adalah big file. Jadi yang small file hanya temp. Dilanjutkan teman saya. Kemudian kita lanjut untuk membuat table space baru dengan new TS. Di sini saya akan cek dulu dan kita membuatnya di FreePDB1. Nah, saya akan cek kita sudah berada di kontainer FreePDB1, maka kita lanjut untuk membuat table space baru dengan create table space new underscore TS data file. Kita langsung taruh di
Di sini kita menuliskan juga alamat tempat penyimpanan table space tersebut. Lalu table space-nya sudah berhasil terbuat dan kita akan mengecek dengan cara masih dengan query yang sama di sebelumnya. Table space name big file from DBA table space order by tadi saya kurang as, makanya dia terjadi error. Jadi saya akan menjalankan query-nya ulang. Table spaces order by. Di sini sudah kelihatan kalau table space yang baru kita buat tadi sudah berhasil dibuat dan dengan status big file-nya merupakan yes karena mengikuti bawaan default dari Oracle yang kami gunakan, yaitu defaultnya menggunakan big file table space. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih.